Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Tumis Pare, yang didasarkan pada surat Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudaraku, mendengar kata pare, maka rasanya sebagian besar orang akan segera membayangkan rasa pahit. Meskipun demikian, ternyata masakan dengan bahan dasar pare cukup digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan, pare adalah salah satu sayuran pahit yang paling dikenal dan sering digunakan dalam masakan di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Rasanya yang pahit memang khas, namun dengan pengolahan yang tepat, pare bisa menjadi hidangan yang sangat lezat. Untuk mengurangi rasa pahitnya, biasanya potongan pare dilumuri dengan sedikit garam dan diremas-remas. Setelah itu didiamkan kurang lebih 15 menit, kemudian dicuci bersih sebelum dimasak. Untuk menumisnya digunakan bumbu-bumbu, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, daun salam, tomat, garam, dan sedikit gula. Bagi sebagian orang, mengonsumsi pare cukup hanya dengan dijus dan langsung diminum. Pare ternyata mengandung banyak manfaat bagi kesehatan tubuh karena di dalamnya mengandung nutrisi penting seperti vitamin, misalnya A, C, E, B1, B2, B3, dan B12. Mineral seperti zat besi, kalsium, kalium, zinc, magnesium, dan fosfor. Antioksidan seperti tenol, flavonoid, lutein, dan zeaxanthin. Karbohidrat dan serat. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa pare mengandung alfa momorkorin, beta momorkorin, dan MAP30 alias Momordica antiviral protein 30 yang bermanfaat sebagai anti-HIV atau AIDS. Dengan kandungan nutrisi yang kaya, maka pare bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah, mengatasi gangguan pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, mencegah kanker payudara, menurunkan berat badan, mengurangi risiko penyakit jantung, dan meningkatkan kesehatan mata. Meskipun demikian, mengonsumsi pare harus dilakukan dengan bijak. Tidak boleh secara terus-menerus dan tidak boleh dalam jangka panjang. Bagaimanapun juga, konsumsi berlebihan justru akan menghilangkan manfaat yang seharusnya, bukan? Saudaraku, dari pare ini kita belajar bahwa di tengah-tengah kepahitan ternyata bisa muncul kebaikan. Keyakinan bahwa di tengah penderitaan Tuhan akan memberikan pertolongan dan kebaikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya merupakan keyakinan Paulus. Keyakinan Paulus itu lahir dari pengalaman-pengalaman pelayanan yang selama ini dilaluinya. Oleh karena itu, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Roma. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ini merupakan pegangan bagi umat Allah yang sedang menderita, karena memberikan penghiburan bagi jiwa dan kedamaian bagi pikiran. Dengan mengetahui bahwa apapun yang terjadi di dalam atau di sekitar anak-anak Allah adalah untuk kebaikan mereka. Frasa turut bekerja mengandung makna bekerja bersama, merangkai, menyatukan berbagai bagian menjadi satu tujuan yang utuh. Jadi,
penderitaan yang dialami akan dirangkai dan disatukan Tuhan agar umat percaya dapat mencapai satu tujuan utuh, yaitu kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Yang pasti, kebaikan itu bukanlah menurut ukuran manusia atau diri kita sendiri, melainkan menurut penilaian Allah. Kata kebaikan itu merujuk pada kesesuaian dengan gambar Kristus. Paulus mengajarkan kepada jemaat Roma bahwa penderitaan dan kesengsaraan, dalam hal ini adalah segala sesuatu, bekerja untuk membentuk mereka agar semakin menyerupai Kristus. Proses yang demikian inilah yang disebut sebagai sesuatu yang sangat baik. Hal itu berarti bahwa semua yang terjadi dalam hidup orang percaya, bahkan yang paling pahit sekalipun, akan dipakai oleh Tuhan sebagai cara untuk membentuknya menjadi kebaikan kita. Dengan kata lain, hal-hal sulit dalam hidup tidak terlepas dari kasih setia Allah dan komitmennya terhadap pengudusan diri kita. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai persoalan. Bahkan mungkin ada juga yang sampai mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Namun demikian, apabila setiap anak-anak Tuhan tetap berelasi yang akrab dengan Tuhan Yesus, maka ia akan menjadi serupa dengan Dia. Persoalan, penderitaan, bahkan kepahitan sekalipun dapat diubahkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti pare, meski pahit, tetap menghadirkan manfaat. Selamat melanjutkan kehidupan. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami merasakan betapa beratnya beban yang menindih kehidupan kami. Dalam keadaan seperti itu, kami tergoda untuk mencari jalan keluar menurut keinginan kami sendiri. Mampukanlah kami ya Bapa untuk terus merasakan bahwa tangan-Mu membentuk diri kami agar serupa dengan Engkau. Dengan demikian, maka kami akan terus terpaut erat dengan-Mu ya Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.